Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama Tuhan boleh termaterai dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kidung Agung, Kitab Kidung Agung pasal 2, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung ini apabila dalam bahasa Ibrani, maka Kitab Kidung Agung ini dinamakan Shir Hashirim, yang artinya kidung dari segala kidung. Kenapa kitab ini disebut kidung dari segala kidung? Karena Kitab Kidung Agung ini berisikan tentang cinta. Maka kitab inilah pantas disebut sebagai Kidung Agung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung ini isinya diwarnai perhatian yang mencolok, terutama pada keindahan lahiriah. Dan inilah satu-satunya kitab yang penuh gairah, yang mau mengajak orang dalam merayakan cinta asmara. Tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa cinta adalah salah satu tema yang teragung, yang tak lekang oleh waktu. Dan cinta ini selalu dirayakan oleh siapa saja, dalam bentuk atau wujud puisi, nyanyian, tarian, dan berbagai karya seni lainnya. Kitab Kidung Agung ini Bapak Ibu kalau kita baca mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu tidak tertulis tentang Allah. Hanya kita bisa lihat kata Tuhan dalam Kidung Agung, kita bisa lihat saja dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 Kidung Agung Bapak Ibu. Kitab Kidung Agung ini Bapak Ibu mau menampilkan inisiatif perempuan dalam mengungkapkan rasa cinta. Padahal kalau kita lihat yang seharusnya mengungkapkan rasa cinta bukanlah perempuan Bapak Ibu, tapi seharusnya laki-laki. Tapi dalam Kitab Kidung Agung ini yang mengungkapkan rasa cinta itu adalah perempuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang menduga Bapak Ibu bahwa Kitab Kidung Agung ini bersumber dari zaman Salomo. Namun dugaan ini Bapak Ibu masih tidak jelas, karena dalam gaya bahasa dan kosakata digunakan memang berasal dari bahasa silam yang diperkirakan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan juga abad yang ke-3 Bapak Ibu. Ayat ke-16 bacaan kita pada saat ini, bagian perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki di sini adalah mereka saling mencintai dan disebut mereka saling memiliki. Bukan hanya satu arah tetapi ungkapan dari relasi kedua pihak, itu antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana bunga bakung atau bunga lili Bapak Ibu, dan bunga bakung atau bunga lili ini adalah bukan bunga yang sembarangan, melainkan bunga yang hidup di lembah-lembah dan di antara duri-duri. Kita bisa lihat di ayat pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, tapi mampu bertahan hidup di wilayah yang ekstrim. Cinta kasih yang saling memiliki ini bukanlah hal yang biasa Bapak Ibu.
Meskipun mereka berbeda, tetapi mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-17, mempelai perempuan rindu terhadap sang kekasih. Mempelai perempuan berharap agar sebelum matahari terbenam, dia sudah harus bertemu dengan sang kekasih. Dan dia berharap agar apabila sang kekasih pulang, dia tidak dalam kelelahan atau tidak lambat untuk pulang, melainkan dengan secepatnya ia pulang dan ia bertemu dengan sang mempelai. Sebagaimana seekor rusa di gunung-gunung, ya, meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain dan bisa selamat sampai pada tujuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang terungkap dalam bacaan kita pada saat ini Kidung Agung pada pasal yang kedua ayat 16 hingga ayat yang ke-17 bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan, tanpa balas atau hanya satu arah. Cinta kasih tersebut terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalas. Artinya sama-sama mengakui, saling mencintai dan memiliki. Ketika mereka terpisah, maka mereka tidak kehilangan karena mereka saling mencintai satu dengan yang lain, sebagaimana bunga bakung tadi yang berada di tengah-tengah semak-semak dan duri-duri. Cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta yang tulus, Bapak Ibu, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta yang mereka ungkapkan. Patut kita perhatikan Bapak Ibu bahwa ketulusan yang dimaksud dalam bacaan kita pada saat ini adalah ungkapan cinta tanpa memaksakan kehendak, tidak juga dengan intimidasi ataupun dengan memaksakan atau berbohong, melainkan dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai kan tidak selamanya kita memiliki, ya. Mencintai tidak selamanya kita memiliki, tapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita hidup saling mencintai, sebagaimana apa yang kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini. Menyampaikan cinta kasih juga penting Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga kita. Sebab cinta kasih adalah landasan kehidupan rumah tangga. Bukannya terbentuk sebuah keluarga diawali oleh ungkapan cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki. Ya, jadi dalam kehidupan rumah tangga kita sebelum kita mungkin diberkati atau diteguhkan, maka sudah pasti ada komunikasi antara laki-laki dan perempuan, ya, yang berbeda ini, ya. Dan disitulah kita bisa mengambil keputusan. Karena saya mencintai, maka saya harus memiliki. Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengkomunikasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi keluarga kita berada dalam situasi penuh tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu, maka ingatlah pada teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus, yang dalam bahasa cinta kasih disebut agape. Meskipun ia ditolak dan dihina manusia, Bapak Ibu, namun kematiannya di kayu salib tetap menyelamatkan umat manusia, termasuk yang menolaknya. Itulah teladan cinta sejati yang tulus dan penuh kerendahan hati yang harus kita contohi. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu kita atasi. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar untuk mencintai. Mencintai kehidupan keluarga kita, mencintai terutama Tuhan, yang mana Tuhan terlebih dahulu telah melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, firman Tuhan pada saat ini semoga menjadi kekuatan bagi kita
dan dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.